Mozart Alifuru. Mozart. Oh, Mozart. Ya, silakan Mozart. Islam atau Kristen? Shalom Bang, saya sebentar saya open Ya, cam silakan Bang, ya. nyalakan kamera dulu. Kayaknya ini dulu saya ini. Dulu ngikutin saya dari zaman YouTube nih. Iya, shalom Bang Edis. Dulu ngikutin saya dari zaman YouTube ya Bang ya. Saya lupa ingat nih. Iya, saya memang dulu sempat dulu belajar kan di YouTube tentang Kristen. Abang dulu sering ngikutin saya di YouTube ya, dari zaman YouTube. Kayaknya namanya nggak asing. Udah lama ya. Iya, saya sering ngikutin Oh iya, Bang. benar. Berarti benar. Ya, gimana Bang? Bang Kristen ya? Iya, saya Kristen Bang. Oke. Saya silakan. memang mendengar narasi diskusi. Narasi yang dikeluarkan Bang Edis tentang Kristen menyembah 3 Tuhan. Gitu Bang. Oke, baik. Saya pribadi ingin sendiri mengkonfirmasi ke Bang Edis itu ya. Oke, baik. Jadi begini, apakah Anda percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Anda percaya Tritunggal? Percaya Bang, percaya. Oke. Tapi jangan-jangan Anda oneness ini, karena cuman banyak orang mengaku Tritunggal, tapi oneness. Oke. Yesus Tuhan ya? Oke. Ya, Yesus Bapa Tuhan. di sorga Tuhan nggak? Tuhan. Oke. Apakah Yesus itu adalah Bapa di sorga? Bukan. Oke. Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa itu? 1 Bang. Ini makan gorengan 3 ngaku 1. Kalau Anda diskusi sama Donditan kayak gini selesai. Ada penjelasannya Bang gitu. Ya, sebelum dijelaskan, di situ ada berapa? Sebentar, di situ ada berapa? Ya tetap 1, nggak bisa 3 Bang. Tetap 1. Karena satu hakikat. Oke, waktu Yesus wafat di kayu salib, berarti yang duanya juga mati? Enggak. Oh, berarti tinggal berapa? Waktu Yesus wafat, berarti tinggal berapa? Hakikatnya nggak benar berpisah Bang. Apa hakikat itu? Nah, boleh saya jelaskan sedikit Bang, pemahaman saya nih, nanti baru kan. Silakan. Apa itu hakikat? Berbicara Enggak, jelaskan hakikat, dulu kepada saya. Hakikat itu apa? Hakikat adalah, coba jelaskan hakikat itu apa? Hakikat itu berbicara tentang unsur. Bukan, definisikan dulu kepada saya. Apa itu hakikat? Enggak, hakikat itu bicara unsur Bang, bicara unsur. Kolo ini. Kau bilang hakikat, tapi kau nggak ngerti hakikat. Kau nggak ngerti bahasamu sendiri. Coba jelaskan dulu kepada saya, apa itu hakikat? Definisikan. Hakikat adalah, coba. Ya, hakikat itu bicara begini Bang, makanya kalau saya jelaskan biar Abang mengerti, Abang dengar dulu gitu kan. Iya, saya ngerti. Begini Bang ya, dengarkan. Definisikan dulu kepada saya, apa itu hakikat? Coba. Jangan bilang hakikatnya ini hakikat juga, enggak. Pengertian hakikat itu apa dulu, coba. Hakikat itu bicara natur utama atau unsur, itu yang saya katakan. Natur utama atau unsur? Ya makanya begini Bang, natur dari Yesus ini kan pribadinya kan bicara dia adalah Allah. Gitu kan? Natur, mas sebentar, saya nggak ngerti bahasa Anda. Natur dari Yesus itu maksudnya apa? Natur itu kan berbicara alamiah. Natur alamiah apa? Dari natur alamiah hakikat. Kalau begini Anda diskusi itu bukannya mau jelas, malah bikin mereka itu pening. Ya, apa itu natur alamiah apa? Alamiah maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini Bang Edis, ini kan kalau memang Bang Edis tanya saya nih gitu kan, misalkan saya jawab salah, coba Bang Edis kasih pengertian Bang Edis. Bukan, gitu. Anda kan membawa sebuah perspektif Anda. Justru saya tidak mau ganggu perspektif Anda, cuman Anda harus bertanggung jawab. Anda ini kebanyakan makan dogma. Anda ini kebanyakan dengar penjelasan orang, sementara orang yang jelasin itu nggak ngerti ngomong apa. Terus Anda iya-iyain. Sekarang saya tanya sama Anda, apa maksudnya alamiah Yesus itu apa?
Jadi berbicara alamiah Yesus gitu kan, hakikat Yesus itu unsur utamanya Bukan, Yesus. sebentar. Alamiah Yesus itu apa maksudnya alamiah Yesus? Jadi natur itu Bang, bicara hakikat itu kan begini, misalkan hakikat air. Air itu kan berbicara cair, bentuknya air itu pasti cair. Gitu kan? Nah, Oke, makanya kalau saya hakikat Yesus katakan apa? Kalau bentuknya Yesus apa? hakikatnya Yesus itu berbicara Allah yang tidak bisa dibatasi dimensi ruang dan waktu. Makanya saya katakan natur atau alamiahnya Yesus itu berbicara tentang Allah, kealahannya dia. Gitu Bang. Jadi Natur Yesus itu alamiahnya begini. Yesus berbicara. Maksudnya gimana? Bahasamu nggak bisa dicerna loh. Natur alamiah hakikat maksudnya gimana? Nggak ngerti. Kamu kayak orang mabuk kalau ngomong itu. Gini, sebentar. Sebentar, segini-gini. Apakah Yesus manusia? Yesus manusia, Oke, apakah Bapa di surga manusia? bukan manusia. Oke, berarti berbeda nggak Yesus dengan Bapa di surga? Esensi Yesus Allah atau tidak Bang? Jangan ke situ dulu. Berbeda nggak antara Yesus dengan Bapa? Berbeda. Berbeda. Bang. Berarti ada berapa di situ? Ada berapa berarti? Kalau beda berarti ada berapa? Tapi ada dua. Ada dua. Tadi kau bilang satu, sekarang dua. Oke. Yesus yang adalah manusia Tuhan nggak? Tuhan. Bapak yang bukan manusia tadi yang adalah roh Tuhan nggak? Tuhan. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan Bapak. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Satu. Ya, kalau kamu gitu diskusi sama orang Islam, kamu itu nggak diubahnya cuma jadi bahan ketawaan. Kamu cuma jadi bahan ketawaan. Kamu tidak akan pernah membawa jiwa kalau kamu diskusinya seperti itu. Karena kamu itu sudah, bukan cuma mereka yang kamu kibulin, dirimu sendiri kamu kibulin, dirimu sendiri yang kamu kibulin. Sekarang, bukan begini maksud saya. Kenapa kamu tidak bisa melihat Tritunggal itu apa artinya? Tri itu artinya apa? Bentar Bang, datanya kan Bang bertanya, saya mau menjelaskan belum selesai Bang. Jadi kan masih ambigu. Jadi pertanyaan begini, misalkan saya tanya nih, tubuh Bang Edis itu tubuh manusia atau bukan? Oke, tubuh manusia. Jiwanya Bang Edis itu jiwa manusia atau jiwa hewan Bang? Jiwa manusia. Rohnya Bang Edis itu roh manusia atau hewan? Rohnya manusia. Terus? Beda atau tidak tubuh, jiwa dan roh, beda atau tidak? Beda. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa manusia Edis di situ Bang? Manusia. Iya, berapa manusia Edis? Bang Edis kan manusia nih. Iya. Hakikat Bang Edis kan manusia, esensinya Bang Edis kan manusia. Nah, Bang Edis yang manusia mempunyai tubuh manusia, mempunyai jiwa manusia, mempunyai roh manusia. Nah, kita dapat membedakan hakikat Bang Edis yang adalah esensinya manusia itu dapat dibedakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Dan pertanyaan saya, ada berapa manusia itu? Oke, baik. Kalau misalnya manusianya mati, bisa nggak di situ? Masih ada nggak di situ rohnya? Bang jawab dulu pertanyaan saya, ada berapa manusia Edis di situ? Manusia satu, tetap satu. Kenapa bukan 3 manusia Edis? Ya karena yang Anda tanya manusia gimana? Berarti abang yang nggak paham Tritunggal. Bang Edis tadi Tritunggal atau bukan? 3 dalam 1 atau bukan? Oh, baik. Saya ikuti. Baik. Jadi menurut Anda Tritunggal itu tubuh, jiwa, dan roh gitu ya? Saya pakai analogi kan ke manusia Bang Edis toh. Oke, nggak apa-apa, saya ikutin analogi Anda, tubuh, jiwa, dan roh begitu. Oke, baik. Ketika salah satu di antara ini tidak ada, salah satunya mati, ini bukan Tritunggal ini, tapi sepertiga. Gini, sebentar. Anda itu bukan menjelaskan Tritunggal, Anda menjelaskan sepertiga. Gini. Jangan menjudge dulu Bang, jangan menjudge dulu. Tenang, saya mau tanya analogi Anda. Analogi Anda itu salah, gitu loh. Gini. Ketika Anda berbicara Tritunggal, Anda menyamakan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Anda percaya dengan tubuh, jiwa, dan roh, kalau roh Anda hilang, apakah Anda masih bisa disebut manusia? Kalau roh saya hilang, saya mayat Bang. Mayat, oke. Kalau tubuh Anda tidak ada, mati, apakah Anda masih bisa dikatakan hidup? Saya gentayangan Bang. Oke.
Oke, di antara tiga itu, yang mana yang tubuh? Yesus. Tiga Yesus, maksudnya tiga mana nih Bang? Tadi kan Anda mengumpamakan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Betul. Yang tubuh Yesus. Kalau dalam kealahan, Yesus itu berbicara firman Allah, Bang. Itu kata kita. Tadi katanya yang tubuh siapa yang tubuh? Bang, ini kan bicara analogi, jadi analogi itu jangan disamakan. Iya, saya ikutin analogimu, Saya mau menjadi Donditan. Kamu kan nggak punya pengalaman berhadapan dengan mereka. Saya mau jadi mereka dulu. Berarti sebentar. Berarti yang tubuh ini siapa? Kalau dalam Allah itu berbicara Tritunggal, kita nggak bisa ketemu karena Yesus itu bicara firman Allah, Bang. Itu hanya analogi, Bang. Tadi katanya tubuh, gimana? Sekarang kamu melawan sendiri analogimu. Penjelasanmu itu bukan Tritunggal, tapi itu sepertiga. Jadi Anda membuat, oke, gini saja. Di mana di dalam Alkitab itu bahwa Tuhan itu punya 3 pribadi? Tunjukkan kepada saya. Gimana? 1 Yohanes 5 ayat 7. Di mana? Bacakan. Di mana di situ Tuhan itu 3 pribadi? Mana? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, sebab ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Firman, yaitu Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Kalau itu saya percaya, itu yang saya jelaskan tiap hari. Yang saya katakan, Tuhan punya 3 pribadi itu di mana ayatnya? Bentar bang, ayat itu kan, makanya pelan-pelan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan bahwa ada 3 yang bersaksi di surga kan, kita bisa tahu Bapa, Firman, dan Roh. Dalam Yesaya 55, yang ditanya apa, yang dijawab apa Anda ini? Yang saya tanya, di mana di dalam Alkitab? Sebentar, Mozart, sebentar. Di mana di dalam Alkitab ada kata-kata Tuhan punya 3 pribadi? Di mana? Yang letter leg seperti itu. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu Esa apa Tuhan itu 3 pribadi? Tuhan itu Esa. Kenapa kau tidak ngomong Tuhan itu Esa? Loh, Tritunggal itu berbicara keesaan Tuhan, Bang. Bukan politisme, makanya. Iya, tapi jangan kau balik-balik. Kau balik-balik masalahnya. Kau bilang Tuhan itu Tritunggal, Tuhan itu Esa. Gitu ngomongnya. Kau bilang Tuhan itu Tritunggal. Begini Bang, 1 Yohanes 5 ayat 7. Kan ada 3 nih, gitu kan? Menurut Bang Edis, firmannya dikatakan. Kenapa sekarang Anda ingkari? Kenapa sekarang barusan Anda ingkari itu ada 3 itu? Di situ ada 3 nggak? Ada 3, betul ada 3. Oke, tadi kenapa kau bilang ada 1? Dan ketiganya adalah 1, itu kata Alkitab, kata Yohanes. Iya, 3-nya kemana? Yang 3 kemana? Lalu satunya itu apa Bang? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, satunya itu berbicara apa Bang? Satunya itu, satu di situ dalam pengertian, satu tujuan, satu kerajaan, satu pemerintahan. Makanya kepala dari semuanya itu adalah Allah. Kepala dari Kristus adalah Allah. Kepala dari jemaat adalah Kristus. Itu berbicara tentang struktur. Berarti abang yang menafsirkan salah, gak ada kata tujuan di situ. Oke, sekarang saya tanya, Bapak dan Yesus punya satu tujuan yang sama nggak? Kita pakai ayat Bang, kita pakai ayat ya, kita pakai ayat. Enggak, pertanyaan saya gini, apakah Yesus dan Bapak punya tujuan yang sama? Betul, punya tujuan yang sama karena satu hakikat. Nah, terus kenapa Anda bilang salah ketika saya katakan mereka satu tujuan? Bang, abang kan menambahkan begini, dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan 3 kan? Dan ketiganya adalah 1. Enggak, tadi Anda bilang bukan 3, tadi Anda bilang 1. Bukan 3 tadi Anda bilang. Anda nggak mau mengaku itu 3, Anda bilang 1. Ternyata Bang Edis ini jago framing ternyata. Oke, baik, saya ulang. Tuhan Yesus berapa? Di sini ada ngomongin berapa sosok. Kalau kita ngomong Tuhan Yesus berarti ada berapa sosok? 1. Ingat ya, 1. Bapa di surga berarti berapa sosok? 1. Berarti ada berapa sosok semua sekarang? 2 sosok. 2. Dua-duanya Tuhan nggak? Dua-duanya Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan di situ?
Kan 1,7 katakan ketiganya adalah satu. Iya, kalau tidur di bawah sana ditanya ada berapa? Dua jawabnya. Kok kuki? Jawabnya itu dua, udah jelas di situ dua. Gimana? Cuman nanti jelaskannya itu, makanya tonton video yang kemarin yang saya debat sama Justin. Gimana sih? Kamu kalau kayak begitu diskusi sama orang tetangga sebelah, kamu itu diketawain. Tritunggal itu berbicara tiga. Yang satu. Tiganya kamu kemanain? Kamu hanya mengusung satunya terus. Gimana sih ini orang? Udah jelas-jelas di situ tri. Apanya yang tiga itu saya tanya? Yang tiga itu apanya? Gimana sih bernama? Aduh. Oke, kita kasih naik.